Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan apakah dari triple Pythagoras ini atau dari ketiga sisi segitiga ini kita bisa menentukan apakah ini termasuk ke dalam segitiga yang memiliki sudut siku-siku, memiliki sudut lancip, memiliki sudut tumpul atau sudut lurus. Oke, sekarang tapi sebelum itu kita akan bahas dulu tentang sudut. Jadi teman-teman perlu tahu dulu apa itu sudut. Oke, kita mulai. Jadi aku akan menggambar berbagai sudut dulu. Oke ya. Nah, di sini sudah ada berbagai sudut. Sudut pacuan kita adalah yang ini. Teman-teman tahu ini sudut apa? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku kemarin aku bilang ada besarnya berapa? 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sebuah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Nah, kalau sudut ini disebut dengan sudut lancip. Sebenarnya tanpa ada perhitungan teman-teman sudah bisa dilihat ini bentuknya lancip gitu ya, kayak ujung pisau. Makanya kita sebut sudut lancip. Tetapi secara ilmiahnya sudut lancip adalah sudut secara perhitungannya sudut yang memiliki besarnya kurang dari 90 derajat. Ini disebut sudut lancip. Oke? Ini sudut siku-siku yang besar derajatnya adalah 90 derajat. Lancip kurang dari 90, siku-siku pas 90 derajat. Berarti maksudnya gimana yang kurang dari 90 derajat ya? Mungkin 80 derajat bisa jadi, 70, 60, 50, 30 dan seterusnya. Itu adalah segitiga, sudut lancip. Kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku pas 90 derajat dan pas membentuk huruf L. Nah, sekarang yang tumpul, lihat teman-teman. Dari sini dia lebih menganga, berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Nah, berarti sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar lebih dari 90 derajat atau lebih menganga atau lebih terbuka gitu ya dibanding sudut siku-siku. Ini disebut sudut tumpul. Gitu. Nah, yang lurus ini disebut sudut lurus. Atau besarnya kemarin kita bahas berapa? 180 derajat. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu berbagai jenis sudut, Sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Sudut lancip kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku pas 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 90 derajat, dan sudut lurus 180 derajat. Oke, teman-teman sudah tahu. Sekarang kita akan mengecek dari sebuah segitiga yang kita ketahui nanti panjangnya berapa dan sebagainya. Nah, kita tentuin apakah itu sudut tumpul, sudut lancip, siku-siku apa lurus. Oke, yuk kita lanjut. Oke, teman-teman, di sini aku sudah punya segitiga siku-siku, segitiga yang memiliki sudut lancip, dan segitiga yang memiliki sudut tumpul. Kemarin kita sudah bahas ya, sisi miring untuk mencari sisi miring. Sisi ini ditambah sisi ini, alas kali 3 atau mencari A, B tambah C untuk mencari A, B tambah C untuk mencari A, B tambah C. Oke, kita coba tulis. Untuk mencari A itu adalah B tambah C. Nah, untuk menentukan siku-siku pun kita berpacuan pada ini. Oke, kemarin itu kan bahas Pythagoras. Pythagoras itu adanya di segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya segitiga kayak gini gimana? Nah, gini, oke. Kemarin Pythagoras itu adalah sisi miring itu sama dengan A tambah B, itu adalah Pythagoras. Berarti kalau ini tambah ini, B tambah C bukan sama dengan A, berarti bukan triple Pythagoras, gitu ya. Oke, sekarang kita masukin di sini. Jika B ditambah C sama dengan A, maka ini akan membuat sudut apa? Siku-siku. Contoh, B-nya 4 cm, tambah C-nya 3 cm, dan A-nya 5 cm. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Sama 5 pangkat 2, 25. 16 tambah 9 berapa? 25, sama dengan 25. Berarti A ditambah B sama dengan C terbukti. Jika terbukti seperti ini, maka sudutnya adalah sudut siku-siku. Jadi segitiganya memiliki sudut siku-siku. Jika terbukti sama atau termasuk ke dalam segitiga triple Pythagoras. Oke.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Sir, gimana? Tadi kan A sama dengan B tambah C sama. Ini 25, ini 25. Kalau misalkan ini 16, ini 25 gimana, Sir? Nah, jadi siku-siku atau bukan? Oke. Jadi, yang teman-teman tanyakan adalah B ditambah C kurang dari A. Atau kurang dari atau lebih kecil. Lebih kecil dari A gimana? Oke ya. Tadi kan, kalau Pitagoras kan gini ya. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, coba kalau misalkan kayak gini. Gimana kalau B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ternyata lebih kecil dari A pangkat 2? Gimana? Oke, kita coba ya. Gimana kalau ternyata sisi Gimana kalau sisi B ditambah sisi C ternyata lebih kecil dari sisi A? Nah, ini kayak gimana? Oke. Caranya kita coba masukkan, misalkan di sini aku punya sisi B-nya 1, C-nya 2 dan A-nya itu adalah 5. Kita masukkan, B-nya berapa? B-nya 1, 1 pangkat 2 ditambah C-nya berapa? C-nya 2, 2 pangkat 2, A-nya berapa? 5, 5 pangkat 2. Kita pakai rumusnya ini ya. Oke, 1 pangkat 2 berapa? 1, 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4, 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 hasilnya 25. 1 tambah 4 berapa? 5 sama dengan 25. Nah, gimana? A ditambah B tambah C ternyata lebih kecil daripada A. Gimana, Sir, kalau kayak gini? Kalau kayak gini berarti segitiga yang tercipta adalah segitiga dengan sudut lancip. Sama sebenarnya dengan ini. Kalau kurang dari 90 derajat, lancip. Kalau lebih dari 90 derajat berarti tumpul. Sama dengan ini, jika B kuadrat ditambah C kuadrat kurang dari A, maka yang tercipta adalah sudut lancip. Jika B kuadrat ditambah C kuadrat lebih dari A kuadrat, maka sudut tumpul. Gitu ya, coba kita buktikan. Oke, kita buktikan. Kalau tadi B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 lebih kecil dari A pangkat 2 berarti sudut lancip. Sekarang bagaimana jika B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2? Oke. Nah, kita mulai. Coba misalkan A pangkat 2-nya 2 pangkat 2 cm, B-nya itu adalah 3 cm dan C-nya 4 cm. Oke, kita masukkan. B pangkat 2-nya B-nya berapa? 3, berarti 3 pangkat 2. C pangkat 2 berarti C-nya 4, berarti 4 pangkat 2. Sama dengan, kita pakai rumus ini untuk buktiin. A-nya adalah 2 pangkat 2. Oke, kita masukkan. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2, 16. 2 pangkat 2, 4. 9 sampai 25 sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini mana? Ternyata A ditambah B lebih besar dari A. Maka, kalau kayak gini, maka akan terbentuk sebuah segitiga yang memiliki sudut tumpul. Gitu. Oke? Kuncinya di situ doang. Kuncinya kalau A ditambah B sama dengan A, maka sudutnya adalah siku-siku. Kalau B ditambah C kurang dari A, maka hasilnya adalah sudut lancip. Kalau A ditambah B lebih besar dari A, maka hasilnya adalah sudut tumpul. Gitu, oke? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu, silakan dikerjakan tugasnya. Yang ini baru ditonton video selanjutnya, oke? Thank you.